To attempting to assassinate former President Donald Trump. After crooks fired multiple shots from an AR-style rifle, a Secret Service sniper shot and killed him. In a briefing Sunday, the FBI said that limited insights from his recent communications didn't reveal. Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan hidupkan notifikasinya biar gak ketinggalan info dari kita. In a briefing Sunday, the FBI said that limited insights from his recent communications didn't reveal any. Suhu politik Amerika usai Donald Trump ditembak. Berbagai spekulasi muncul atas insiden percobaan pembunuhan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 14 Juli tahun 2024 pukul 8.20 waktu dari Partai Republik terjatuh dan kemudian berdiri dengan darah di sisi wajahnya. Seorang saksi mata pada pawai tersebut mengatakan kepada BBC bahwa ia melihat seorang pria dengan senapan di atap di dekatnya sebelum tembakan terdengar. Beberapa spekulasi tersebut antara lain pelaku sebagai pihak yang tidak setuju dengan program yang akan dijalankan Trump jika nanti terpilih kembali menjadi presiden hingga tindakan playing victim yang ia lakukan untuk menggalang suara. Saya akan mengesampingkan latar belakang terjadinya aksi keji ini, banyak tokoh menyayangkan sekaligus mengecam aksi kekerasan ini. Melansir dari Detik News yang mengutip AFP pada Senin 15 Juli tahun 2024. Joe Biden sebagai presiden sekaligus petahana dalam pemilu presiden Amerika Serikat itu mengaku telah berkomunikasi dengan lawan politiknya itu sesaat setelah peristiwa itu terjadi. Selain menyerukan kepada warga Amerika Serikat untuk bersatu, ia juga menuliskan di kali terkait sikapnya terhadap bentuk kekerasan yang terjadi di wilayahnya. Tidak ada tempat di Amerika untuk kekerasan semacam ini atau kekerasan apapun. Upaya pembunuhan bertentangan dengan semua yang kita perjuangkan sebagai sebuah bangsa. Ini bukan Amerika, dan kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, tulisnya pada Senin 15 Juli. Lebih lanjut, ia mengajak warga Amerika Serikat untuk menurunkan suhu politik usai penembakan Trump. Dalam acara kampanyenya di Pennsylvania, ia juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuat spekulasi-spekulasi liar terkait motif atau afiliasi pelaku penembakan. Kami belum mempunyai informasi apapun mengenai motif pelaku penembakan. Kami tahu siapa dia. Saya mendesak semua orang, mohon jangan membuat asumsi tentang motif atau afiliasinya.
kata Biden dilansir AFP, Senin 15 Juli 2024. Donald Trump mengatakan seharusnya dia meninggal dalam penembakan saat kampanye di Pennsylvania. Wawancara dengan New York Times. Dia lalu berujar, "Karena beruntun atau karena Tuhan, banyak orang bilang, karena Tuhan saya di sini." Saat wawancara, tampak perban putih besar di bagian telinga Trump. Presiden AS periode tahun 2016 sampai tahun 2020 itu juga menunjukkan lengan kanannya yang lebam. Namun, New York Times tak diizinkan mengambil gambar Trump selama proses tanya jawab ini. Fakta terkait insiden penembakan Donald Trump saat kampanye di Pennsylvania. Trump terluka di telinga kanan. Seorang juru bicara menyampaikan kondisi Donald Trump saat ini baik-baik saja. Secret Service atau pasukan pengamanan presiden mengatakan Trump dalam kondisi aman. Mantan Presiden AS tersebut mengatakan lewat media sosial bahwa dia terkena peluru di bagian atas telinga kanan pada Minggu 14 Juli 2024. Dini hari waktu setempat, Trump terbang kembali ke Newark, New Jersey. Trump mengucapkan terima kasih atas respon cepat aparat penegak hukum dan Secret Service. Dan Trump mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam insiden itu. Yang paling penting, saya ingin menyampaikan belasungkawa saya kepada keluarga orang yang terbunuh di rapat umum tersebut dan juga kepada keluarga orang lain yang terluka parah, kata Trump. Satu korban tewas dan 2 terluka. Dalam insiden penembakan tersebut, dilaporkan ada korban jiwa, 1 korban tewas merupakan peserta kampanye. Dan 2 orang lainnya yang juga peserta kampanye mengalami luka parah. Ketiga korban merupakan pria dewasa. Investigasi kasus penembakan masih berjalan. Sejumlah lembaga federal dan negara bagian sedang menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana penembak mengakses lokasi, senjata apa yang digunakan, dan hal-hal lain yang belum terjawab secara publik. His father, who the gun had belonged to, assumed his son had gone to a gun range, but became concerned when he couldn't reach him, according to people familiar with the investigation. He called police after news of the shooting. The FBI also said that Crooks hadn't been on the agency's radar as a possible threat before the shooting, and that there were no signs of mental health issues. Sementara itu, FBI juga telah meminta masyarakat untuk mengirimkan informasi, foto, atau video apapun terkait penembakan tersebut ke fbi.gov bagi Butler atau menghubungi 1-800 call FBI. Pelaku penembakan terhadap Donald Trump telah teridentifikasi. Pria berusia 20 tahun. Bernama Thomas Crooks
dia telah ditembak mati oleh dinas rahasia setelah upaya pembunuhan yang dilakukannya. Dikatakan, bagaimana ia lulus dari Bethel Park School District tahun 2022. Namun, satu hal yang mengejutkan adalah pria 20 tahun tersebut dilaporkan sebagai sosok cerdas meski terkenal sebagai profil yang pendiam saat bersekolah. Crooks sendiri adalah seorang anggota Partai Republik yang terdaftar dan berhak untuk memberikan suara ke pemilihan presiden pertamanya pada pemilu 5 November nanti. Catatan publik menunjukkan ayahnya adalah seorang Republikan yang juga terdaftar dan ibunya adalah seorang Demokrat yang terdaftar pula. Kami terkejut dan sedih mengetahui keterlibatannya karena Thomas Matthew Crooks melakukan pekerjaannya tanpa rasa khawatir dan pemeriksaan latar belakangnya bersih, kata Administrator Pusat Perawatan dan Rehabilitasi rumah jompo di mana Crooks bekerja, Marcy Grimm. Menurut identifikasi FBI, pria berusia 20 tahun itu tinggal di Bethel Park, Pennsylvania, sekitar 35 mil selatan dari lokasi. Dia tewas dibunuh di tempat oleh agen Secret Service. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Arta Tama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.